media sosial. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa Islam ternyata mengatur tiga hal tersebut? Tidak. Jadi, kamu melakukan ketiga hal tersebut untuk apa? Senang. Jadi kita tidak berpikir dampak yang akan kita terima dari apa yang telah kita lakukan. Belum kepikiran ya. Jadi hari ini kita akan memikirkan hal tersebut kalau belum kepikiran. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai adab berjalan, kemudian berpakaian, serta bermedia sosial. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu adab itu apa. Adab itu adalah tata krama atau perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Adab bukan hanya dilakukan ketika kita beribadah saja, tetapi juga dalam seluruh aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, seorang muslim harus mampu menunjukkan akhlak yang baik dimanapun kita berada, baik ketika berinteraksi secara langsung maupun berinteraksi melalui media sosial. Oke, kita mulai dari adab berjalan terlebih dahulu. Berjalan ini, ada yang tahu berjalan itu apa? Ada yang bisa mempraktekkan di depan berjalan? Ada silakan. Dewi, berjalan itu seperti apa? Ini Ibu. Iya. Iya benar sekali. Kalau kamu jadi boleh tepuk tangan semuanya. Ya, kita semua berjalan ya setiap hari ya. Nah, tetapi dalam Islam berjalan juga memiliki aturan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Luqman ayat 19 yang artinya berjalanlah dengan sederhana dan menangkanlah suaramu. Apakah Dewi tadi sudah termasuk ke dalam surah Luqman ayat 19? Sudah. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh berjalan dengan penuh kesombongan, membusungkan dada atau merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Jadi Dewi tadi sudah mencontohkan ya? Iya. Seperti dalam Quran surat Luqman ayat 19 tersebut. Nah, ada perjalanan yang dianjurkan dalam Islam antara lain dengan tenang, tidak tergesa-gesa tanpa alasan, menjaga sopan santun ketika melewati orang lain, mendahulukan mengucapkan salam ketika bertemu guru maupun teman, tidak berjalan sambil mendorong atau mengganggu orang lain. Siapa di sini yang ketika berjalan sering usul sama temannya? Riri, Ibu. Siapa? Riri. Bisa diomong lagi ya. Aku anak soleh. Amin ya Allah. Amin. Nah, sikap sederhana dalam berjalan juga menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki akhlak yang baik dan rendah hati. Sebaiknya berjalan dengan angkuh mencerminkan sifat sombong yang tidak disukai Allah. Jadi siapapun yang pernah merasa dirinya berjalan dengan membusungkan dada, tidak menegur orang lain, itu sebaiknya segera bertaubat. Kita tidak boleh seperti itu, ya. Kemudian kita lanjut dengan adab berpakaian. Nah, di sini teman-teman semuanya apakah merasa pakaian sudah baik, sudah menutup aurat? Nah, di sini pakaian juga bukan hanya berfungsi untuk melindungi tubuh dari panas atau dingin, tetapi juga untuk menutup aurat serta menjaga kehormatan diri. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 bahwa pakaian diberikan untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan, namun pakaian takwa adalah yang paling baik. Artinya, selain berpakaian rapi dan bersih, seorang muslim juga harus memiliki rasa malu dan menjaga kehormatan dirinya. Adab berpakaian dalam Islam itu yang pertama meliputi menutup aurat, bersih,
rapi, sopan, tidak berlebihan, dan tidak bertujuan untuk menarik perhatian secara berlebihan. Nah, sebagai kalian sebagai siswa juga tidak bertujuan untuk menarik perhatian secara berlebihan. Bentuk penerapan adab berpakaian adalah menggunakan seragam sekolah sesuai aturan madrasah. Siapa di sini yang sudah sesuai aturan? Cuma Devi ya? Iya, Bu. Kalian baju yang lain kemana? Seragamnya? Dicuci, Bu. Dicuci. Ya. Ketika kita berpakaian sudah sesuai dengan ajaran Islam, kita tidak hanya menjaga penampilan saja, tetapi juga menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan. Oke, tentang pakaian sudah. Selanjutnya kita akan mengetahui mengenai adab bermedia sosial. Di sini siapa tadi yang seleb? Saya, Bu. Saya seleb, Bu. Laila ya, seleb ya. Di TikTok atau Instagram atau gimana? Di TikTok, Bu. Di sini tentang edukasi kan? Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, di era digital seperti sekarang, hampir semua orang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi maupun berbagi pengalaman. Seperti Naila ya, media sosial sebenarnya memberikan banyak manfaat jika digunakan dengan benar, misalnya untuk belajar, berdakwah, atau menjalin silaturahmi. Namun media sosial juga dapat membawa dampak negatif apabila digunakan tanpa memperhatikan etika. Seorang muslim, kita harus menggunakan media sosial secara bijaksana. Sebelum membagikan informasi, kita harus memastikan bahwa informasi tersebut benar dan tidak termasuk berita bohong atau hoax. Ketika kita memberikan komentar, tidak melakukan pembunuhan atau bullying, serta tidak menyebarkan fitnah. Rasulullah juga mengajarkan kepada seorang muslim agar bisa berkata yang baik atau lebih baik diam. Oleh karena itu, apa yang kita tulis di media sosial juga harus mencerminkan akhlak yang baik, karena setiap perkataan maupun tulisan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jika kita telah menerapkan adab berjalan, kemudian berpakaian serta bermedia sosial dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan memperoleh banyaknya hikmah yang akan datang kepada kita. Di antaranya seperti mendapatkan ridho dari Allah, kemudian dihormati oleh orang lain, memiliki banyak teman, menjaga keselamatan diri, serta menciptakan lingkungan yang nyaman, serta terhindar dari perselisihan maupun perbuatan yang dapat merugikan diri kita sendiri. Dengan demikian, ada bukan hanya membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga mampu menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Oke, sekarang ini mengajak kalian bermain game sebentar. Peraturan gamenya adalah ibu akan menyebutkan beberapa contoh perilaku. Kemudian jika menurut kalian perilaku tersebut sesuai dengan adab Islam, silakan angkat kedua tangannya. Dan jika perilaku tersebut tidak sesuai dengan adab Islam, maka silakan tangannya di depan dada dengan mengatakan bukan adab. Paham? Silakan semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Joko, Tri, silakan berdiri. Joko, di situ, di tempatnya masing-masing. Devi, jangan tambah semangat. Oke, semuanya. Ibu bacakan yang pertama,
Oke. Kita sudah bermain game, sudah mengetahui adab berjalan, berpakaian, dan bermedia sosial. Nah, ketiga adab tersebut harus kita terapkan setiap hari sebagai wujud keimanan dan akhlak mulia seorang muslim. Ketika kita sering membuli temannya, sebaiknya kita berhenti untuk melakukan hal tersebut. Kita tidak mengetahui isi hati seseorang tersebut, apakah dia merasa tidak pantas untuk berteman dengan kita lagi, atau dia merasa sakit hati atau bagaimana. Sebaiknya tidak kita lakukan lagi ya. Oke. Harapan ibu setelah pembelajaran ini kalian tidak hanya memahami materinya saja, tapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi generasi yang santun, bertanggung jawab, dan bijak dalam menggunakan teknologi. Oke. Ibu rasa mungkin